Pemirsa, militer Israel atau IDF telah mengonfirmasi menyingkirkan pemimpin Hamas dan perencana serangan 7 Oktober Yahya Sinwar. Lalu sebenarnya apa dampak dari terbunuhnya Sinwar? Akankah mempermudah atau justru mempersulit tercapainya gencatan senjata? Kita simak liputan berikut ini. Terbunuhnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar dalam operasi militer Israel di Gaza Selatan mendapat respon positif dari pemerintah Amerika Serikat. Begitu mendarat di Berlin dalam lawatan singkat ke Jerman, Presiden Joe Biden mengatakan pembunuhan Sinwar menguatkan kemungkinan tercapainya gencatan senjata. Pernyataan serupa diungkapkan penasehat Gedung Putih. Truly is an opportunity we need to seize together to bring about a better day for the people of Gaza, people of Israel, the people of the whole region. Sebagian analis memiliki penilaian serupa. Sinwar was very much an opponent and an obstacle to reaching a ceasefire deal that would release the remaining 101 hostages in exchange for either a temporary or a full cessation to the conflict in Gaza. Now that he's dead, new leadership might see the conflict in a different way and take this opportunity to change course. Yahya Sinwar adalah perencana serangan 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang di Israel Selatan dan memicu serangan Israel ke Gaza, yang menurut Kementerian Kesehatan Gaza di bawah Hamas telah menewaskan lebih dari 42.000 orang. Yahya Sinwar menjadi pemimpin Hamas pada Agustus lalu setelah pada akhir Juli pemimpin Hamas sebelumnya Ismail Haniyeh tewas dibunuh saat berada di ibu kota Iran, Tehran. Selain para pemimpin Hamas, Israel juga menewaskan pemimpin kelompok Hizbullah, Hassan Nasrallah, akhir September dengan serangan udara ke Lebanon. Tapi strategi Israel menyingkirkan satu persatu pemimpin kelompok militan dipertanyakan sebagian analis. You can't physically eliminate it. I mean, the U.S. military has said that. The Israeli military has said that. Amerika Serikat maupun Israel, keduanya punya pengalaman sendiri. When Israel invaded Lebanon in 1982 to force out the PLO, they ended up with Hezbollah. When the U.S. invaded Iraq in the name of anti-terrorism, you end up with ISIS. Sementara Gerson Baskin, seorang aktivis Israel yang beberapa kali terlibat perundingan pembebasan sandera, mendesak pemerintah Israel menawarkan pengampunan dan jaminan keamanan bagi siapapun yang masih menahan sandera. Asalkan para sandera dilepas, baik pemerintahan Israel maupun Hamas didesak mencari solusi politik. And they need to recognize now that they have brought the killing of more than 42,000 people in Gaza and destruction of some 80% of all buildings in the Gaza Strip. This is because of Hamas launching a war against Israel. And they need to understand that they don't have a military option against Israel. Just as Israel needs to understand that there is no military solution to this conflict. There's only a political solution. Mengomentari kematian Sinwar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perkembangan ini membuka kesempatan baru untuk berdamai. Namun ia juga mengatakan akan melanjutkan serangan hingga seluruh sandera dibebaskan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Ya, itu tadi liputan jurnalis VOA Yuni Salim. Saya kembali ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, ini soal gencatan senjata sepertinya sulit sekali diwujudkan dalam waktu dekat ini. Apalagi dengan terbunuhnya Yahya Sinwar yang merupakan tokoh kunci Hamas akan membuat, kayak saya pinjam statementnya Bang Faisal tadi, semangat dan militansi mereka makin tinggi, makin kuat. Artinya semangat untuk berperang akan makin panjang ini. Komentar Anda, Pak Jalani? Memang begini, Mas. Saat ini Israel menerapkan beberapa strategi. Pertama adalah strategi melakukan dekapitasi ataupun decapitation, yaitu bagaimana melakukan pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin gerakan perlawanan. Dan kemudian kedua juga melakukan kemungkinan untuk di Lebanon melakukan ground invasion seperti yang dilakukan di Gaza dan maupun akan dilakukan di Lebanon. Dan yang ketiga, yang lebih penting lagi adalah melakukan ethnic cleansing. Ketiga strategi itu jelas saat ini sedang diterapkan oleh Israel. Tapi persoalannya saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Faisal tadi bahwa tampaknya semua strategi tersebut tidak akan pernah membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Kita belajar dari sejarah bahwa strategi dekapitasi, membunuh tokoh-tokoh, apakah hal ini dapat menghentikan perjuangan? Kita lihat dari sejarah.
perjuangan Hamas, beberapa tokoh sebelumnya sudah dibunuh oleh Israel, tapi yang terjadi adalah muncullah tokoh-tokoh baru, pemimpin-pemimpin baru yang lebih kuat, bahkan lebih efektif. Itu yang terjadi saat ini. Dan begitu juga halnya dengan melakukan ground invasion ataupun invasi darat untuk menunjang ethnic cleansing. Hal ini sudah dilakukan, tapi kita melihat betapa besar korban yang dilakukan oleh Israel. Sampai hari ini Israel pun belum mampu melakukan, belum berani melakukan ground invasion secara besar-besaran di Lebanon karena resiko yang akan dihadapi terlampau besar. Dengan demikian, saya melihat memang prospek untuk melakukan kejahatan senjata semakin tipis dan semakin jauh karena sikap dan strategi Israel seperti itu. Kalau misalnya kita dulu pernah menyeret nama Slobodan Milosevic sebagai penjahat perang, mungkinkah Benjamin Netanyahu akan bernasib seperti itu, Pak Dirjen? Sebenarnya tadi sudah saya katakan bahwa saat ini International Criminal Court sudah menetapkan arrest warrant ataupun surat penahanan terhadap Netanyahu. Sekarang persoalannya bagaimana kita menerapkan penahanan itu terjadi. Karena semua penangkapan terhadap Netanyahu tidak terlepas dari kerjasama negara-negara di dunia. Kalau Netanyahu pergi melakukan ke suatu negara dan negara tersebut mau melakukan penangkapan. Tapi yang pasti apabila Netanyahu melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, tentunya dia tidak akan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya ini tinggal soal keberanian negara-negara ya untuk melakukan penangkapan. Indonesia mau nggak tuh, Pak Dirjen? Indonesia bukan menjadi pihak pada Statuta Roma sampai sejauh ini. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Faisal. Nah, ini sepertinya upaya diplomasi kita, Pak Dirjen juga tadi sudah sepakat, artinya memberikan sinyal gencatan senjata sepertinya akan masih jauh gitu. Iya. Ini kata kuncinya karena terbunuhnya Yahya Sinwar? Sebenarnya bukan itu. Ketika Yahya Sinwar tewas itu wakil kepala Biro Politik Hamas untuk jalur Gaza, itu wakilnya Yahya Sinwar. Karena sebelum dia jadi kepala Biro Politik yang berkedudukan Doha, itu kan jabatan setara ketua umum Hamas. Itu ya Khalil Al-Hayya dia bilang bahwa tidak akan ada pertukaran tahanan sampai satu, agresi dihentikan, pasukan Israel mundur dari Gaza, kemudian juga Hamas menetapkan akan terus berjuang sampai Israel, sampai ada negara Palestina dan tidak ada Israel. Artinya mereka itu sebenarnya menolak, Hamas itu dengan sikap yang dinyatakan pernyataan Khalil Al-Hayya itu menolak konsep solusi dua negara yang ditawarkan masyarakat internasional. Jadi karena dia bilang Palestina ya Palestina tanpa Israel. Iya, jadi menolak eksistensi. Kemudian ibu kotanya Yerusalem, bukan Yerusalem Timur seperti solusi dua negara. Nah, artinya apa yang disampaikan oleh Khalil Al-Hayya itu menunjukkan bahwa mereka tidak akan mau menyerah. Berarti perang sampai mati ini. Iya, dan itu pernah di pernyataan juru bicara Brigade Izzuddin Al-Qassam Abu Ubaidah beberapa bulan lalu kan, masih sebelum setahun, dia pernah bilang bahwa kami siap berperang selama setahun atau lebih. Dan itu sudah dibuktikan oleh Brigade Izzuddin Al-Qassam. Itu sudah lewat 1 tahun. Sudah kan? lewat 1 tahun. Ya, meski kerusakannya yang kita bisa lihat sekarang ini. Kerusakan kalau nggak salah PBB pernah bilang itu 70% infrastruktur di Gaza sudah hancur total. Nah, persoalannya adalah apakah Netanyahu mau menyerah? Netanyahu ini ya seperti dikatakan Pak Abdul Qadir tadi, dia ini punya kepentingan politik pribadi untuk mempertahankan perang ini. Ya. Dia suka dengan darah yang tertumpah gitu ya. Ya memang. Dia memanfaatkan kekuasaannya itu mengendalikan tentara ya kan untuk melakukan genosida. Iya. Dengan alasan menyelamatkan warganya yang jadi sandera gitu. Nah, ya itu tadi. Jadi saya kira kalau Netanyahu mundur itu sebuah aib bagi Netanyahu. Dan juga aib bagi Israel. Mundur, kan? Nah, iya, aib juga bagi Israel. Iya, artinya kan kalau Israel mau gencatan senjata dan memenuhi tuntutan Hamas, karena bola kan berada di tangan Hamas sekarang. Jadi Hamas itu netapin ya tadi yang seperti saya sebutkan tadi, jadi harus agresi di stop, terus pasukan mundur, terus bantuan kemanusiaan seluas-luasnya, baru bicara tentang pertukaran tahanan. Itu mereka sebenarnya ada lagi tuntutan lain, cabut blokade Gaza. Kan itu yang belum pernah disuarakan selama ini. Orang bicara solusi dua negara, tapi untuk memaksa Israel mencabut blokade Gaza dari 2007 aja nggak mampu. Orang bicara tentang solusi dua negara, memaksa Israel merobohkan tembok pemisah seperti tembok Berlin yang berdiri di tepi barat. Itu 750 km panjangnya dari 2002 berdiri, itu aja nggak mampu. Bagaimana kita berbicara tentang Palestina merdeka berdasarkan solusi dua negara yang bukan merupakan aspirasi bangsa Palestina, padahal untuk hal yang paling mendasar
Salah satunya tadi blokade Gaza kita tidak bisa maksa. Dunia nggak bisa maksa Israel untuk cabut blokade Gaza. Terus merobohkan tembok Berlin di tepi barat. Jadi saya pikir kalau bicara tentang ya itu tadi keyakinan saya, prinsip saya sih masih percaya bahwa Palestina itu ya cuma negara hayalan dalam konteks negara. Oke, lalu bagaimana pasca Yahya Sinwar? Ya, siapa yang kemudian akan mengambil alih kepemimpinan? Tadi Pak Dirjen menarik sekali ya, istilah negara-negara yang sedang terjajah itu kan mati gugur satu tumbuh seribu, ya kan? Dan pasti akan ada Sinwar-Sinwar lain yang akan bermunculan, begitu? Sejauh ini menurut saya ada 5. Pertama adalah Muhammad Sinwar. Muhammad Sinwar itu abangnya Yahya Sinwar. Dia itu wakil Panglima Brigade Izzuddin Al-Qassam. Karena Marwan Isa udah tewas. Orang nomor 2 setelah Muhammad Daif. Panglimanya kan Muhammad Daif. Itu abangnya. Dan Israel pernah menyebarkan pamflet. Isinya 5 orang kalau tidak salah. Salah satunya Muhammad Sinwar. Barang siapa yang bisa memberitahu waktu itu. Ya Sinwar belum ketahuan. Memberitahu keberadaan Sinwar ada hadiah. Kalau nggak salah $400.000. Yang kedua itu Musa Abu Marzuk. Musa Abu Marzuk pernah menjadi kepala biro politik. Yang pertama. Kemudian ada Khalid Misha'al. Musa Abu Marzuk sekarang anggota biro politik Hamas di pusat di Doha. Kemudian ada Khalid Misha'al. Khalid Misha'al itu mantan kepala biro politik dan dia sekarang sebagai kepala biro politik untuk diaspora. Jadi dalam struktur Hamas itu selain Majelis Syuro di bawahnya ada kepala biro politik yang di Doha itu setara dengan ketua umum. Di bawahnya itu ada kepala biro politik untuk jalur Gaza. Waktu itu dijabat Yahya Sinwar. Kemudian kepala biro politik untuk tepi barat. Itu dijabat oleh Saleh Al-Aruri. Tewas Januari diganti oleh Saleh Jabarin. Kemudian kepala biro politik untuk diaspora itu Khalid Misha'al. Kemudian diaspora itu karena Hamas punya perwakilan. Ada di Arab Saudi, ada Libanon, ada di Malaysia, ada di Suriah. Artinya nama-nama lain yang siap menggantikan Sinwar banyak. Terus ada kepala biro politik di penjara. Nah terus ada juga calon lain yaitu namanya Mahmud Zahar. Dia ini pemimpin paling senior di Gaza. Umurnya 79 tahun dan dia garis keras, berhaluan keras. Dan dia setahu saya belum keluar dari Gaza. Oke, mereka ini selalu disiapkan dalam posisi kondisi apapun ya? Ya, pasti mereka harus siap. Oke, ya Pak Dirjen, ya ini dengan tidak bermaksud pesimis atau skeptis, tapi paling tidak selalu ada harapan meski kita tidak tahu kapan cahaya itu akan kita temui di ujung terowongan yang panjang ini. Bagaimana mungkin langkah yang bisa dilakukan Indonesia untuk menggalang kekuatan dengan negara-negara yang senada, senafas dengan kita yang berjuang mendukung perjuangan Palestina sehingga nanti perdamaian itu bisa terwujud meski saya tidak tahu atau Anda juga tidak tahu kapan perdamaian permanen itu akan terjadi, Pak Dirjen. Memang upaya untuk mewujudkan perdamaian bukan upaya mudah. Tadi saya katakan bahwa ini merupakan collective responsibility. Dan tadi seperti sudah disampaikan bahwa memang saat ini dukungan masyarakat internasional terhadap perjuangan rakyat Palestina cukup besar dan sangat besar. Dan satu hal yang perlu saya garis bawahi bahwa dukungan masyarakat internasional terhadap perjuangan rakyat Palestina tidak pernah sebesar ini dalam sejarah. Ini merupakan suatu langkah penting dan yang juga perlu kita perhatikan bahwa kedudukan Israel semakin lemah, semakin sulit karena tidak pernah Israel menghadapi krisis moral dan krisis legitimasi seperti yang dihadapi hari ini. Oleh karenanya meskipun kita mengetahui bahwa upaya untuk mewujudkan perdamaian itu sangat sulit, tapi tentunya Indonesia tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berputus asa untuk terus melanjutkan solidaritas dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan memanfaatkan ataupun menggunakan koridor diplomasi dan hukum internasional yang ada saat ini. Ya, artinya sambil kita berharap gencatan senjata akan terwujud, kita masih tetap bisa memberikan dukungan dalam bentuk kemanusiaan dan sosial ya, Pak Jalani ya? Tentu saja, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita akan menggalang, dan ini sudah kita lakukan terus-menerus, dan kita akan melanjutkannya, menggalang upaya untuk mewujudkan gencatan senjata, untuk penghentian kekerasan sesegera mungkin, dan kemudian kedua adalah menjamin adanya penyaluran bantuan kemanusiaan, karena hal ini juga merupakan hal yang cukup penting karena kondisi rakyat di Gaza saat ini sangat memilukan. Dan ketiga adalah mengupayakan solusi politik yang secara permanen, yaitu melalui penyelesaian two-state solution. Oke, baik. Bang Faisal,
agar tidak ada negara khayalan Palestina? Langkah konkret yang harus dilakukan sekarang apa? Saya kira, kalau saya percaya ya, sebelum serangan 7 Oktober tidak ada orang yang berbicara Palestina. Kenapa? Karena kita baru merasakan pandemi COVID. Artinya semakin lama persoalan Palestina ini tidak bisa diselesaikan, isu Palestina tidak bisa menjadi negara berdaulat, nanti isu Palestina ini akan tenggelam. Karena kita menghadapi ancaman isu yang mengancam peradaban manusia. Kita tahu kemarin COVID. Mungkin kalau nggak ada serangan 7 Oktober, walaupun nggak ada COVID, nggak ada orang bicara soal Palestina. Kan orang pada ngecam pada ini kan setelah ada serangan 7 Oktober. Kemudian pecah perang Gaza. Baru orang berbicara, baru orang aware lagi. Kan sebelumnya mereka lupa. Terus kita juga punya isu perlombaan senjata konvensional yang makin menakutkan. Terus juga ada krisis iklim. Itu akan membuat masalah Palestina tenggelam. Karena kita mau mulai dari mana menyelesaikan Palestina? Mau mulai misalkan konsep negara Palestina itu sendiri. Hamas sudah menyatakan mereka ingin Palestina tanpa ada Israel. Khalil Al-Hayya setelah pidato Yahya Sinwar bilang gitu. Terus ketika perdamaian Hamas 14 faksi di Beijing, itu yang disebut adalah ibu kota Yerusalem. Ini klaim yang sama yang diminta oleh Israel melalui perjanjian dia punya undang-undang namanya Yerusalem Basic Law, hukum dasar Yerusalem tahun 1980, bahwa Yerusalem adalah ibu kota abadi Israel yang tidak dapat dibagi dua dengan Palestina. Jadi sama-sama ini. Jadi saya kira ya itu yang tidak akan mungkin terjadi. Apalagi mereka punya sejarah permusuhan yang panjang. Seperti tadi saya bilang, banyak rakyat Palestina ataupun dari pihak Israel juga yang punya pengalaman pribadi menyakitkan, kehilangan orang kesayangan, kehilangan kenangnya. Mereka pasti punya motivasi untuk membalas ataupun ya itu tadi membalas musuhnya.